sindikat penggelapan mobil sewaan yang dikepalai seorang wanita berhasil dibongkar Polres Metro Depok. 2 bulan beraksi, para pelaku berhasil membawa kabur 40 unit mobil sewaan. Bagaimana modus para pelaku memperdaya korbannya? Berikut selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok berhasil mengamankan sindikat penggelapan mobil sewaan yang beraksi di wilayah Depok dan Bekasi. Sindikat yang beranggotakan 5 orang ini diketuai seorang wanita berinisial DD dan 4 orang anak buahnya yang berinisial AN, BA, NE, dan NA. Aksi DD beserta komplotannya terbongkar usai salah seorang korban penggelapan melaporkan jika mobil yang disewakan kepada DD tidak kembali. Penyelidikan polisi ternyata mengarah kepada komplotan DD bersama keempat pelaku lainnya. Diamankan, di mana satu orang ini wanita, ini adalah kaptennya yang merencanakan, kemudian yang mengkoordinir 4 pelaku lainnya. Ini seorang wanita, inisialnya adalah DD. Yang kedua adalah ini adalah pencari pembelinya atau dibawa dari saudari DD-nya, anak buah dari saudari DD. Yang pertama adalah saudara A inisialnya, kemudian saudara B, yang kebetulan saudara B ini adalah mertua dari saudara A ini. Kemudian yang keempat adalah saudara N. Yang kelima adalah N alias A. Ada 5 yang kita amankan. Kelima-limanya ini adalah kejahatan penipuan penggelapan. Modusnya rental mobil, kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain. Ini berawal dari adanya laporan satu orang saja pertama. Ada laporan dari saudara T bahwa mobil Innova miliknya itu disewa oleh saudari DD, tetapi tidak kembali. Nah, dari ini kemudian dia melapor ke Polres Metro Depok, dilakukan penyidikan oleh teman-teman dari Reskrim, dipimpin oleh Kasat Reskrimnya, ya, mendapat dan mengamankan tersangka DD ini. Dari saudari DD ini kemudian dikembangkan lagi, ternyata bukan satu, puluhan lagi kendaraan. Karena setelah itu banyak yang melapor, mengetahui bahwa saudari DD ini tertangkap, kemudian banyak korban-korban yang lain ini melapor ke sini. Ternyata berkembang cukup banyak, ya, kurang lebih 40. Kami masih mengembangkan, mungkin juga nanti ke depan akan lebih banyak lagi nih. Bermodalkan kepercayaan para pemilik rental, DD berhasil memperdaya para korbannya. 2 bulan beraksi, komplotan ini sudah menggelapkan 40 unit mobil. Yang banyak digelapkan oleh para pelaku-pelaku dengan modus menyewa, kemudian dijual kepada orang lain. Nah, saudari DD ini, saya katakan aja saudari DD tersangka ini, karena memang dipercaya oleh beberapa tempat rental mobil dengan alasan untuk menyewa bisnisnya dia ke tamu-tamunya yang bersangkutan, atau juga sebagai perantara untuk menyewa untuk orang lain di daerah Depok dan Bekasi. Ini ada beberapa tempat-tempat rental percaya sekali terhadap saudari DD. Karena kalau kita lihat saudari DD sendiri tersangkanya, ya, seorang wanita, tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini casingnya. Yang terjadi adalah 40 unit lebih, kurang lebih 40 unit mobil yang berhasil dicuri dan digelapkan oleh yang bersangkutan, berkoordinasi dengan 4 orang anak buahnya sebagai pencari untuk menjual kendaraan tersebut. Nah, ini modusnya, ya. Ini terjadi cuma kurun waktu, dalam waktu 2 bulan saja, sejak 2 bulan Juli yang lalu, Juli, Agustus, September. Dalam kurun waktu 2 bulan sudah hampir kurang lebih 40. Yang sudah kita amankan sekarang ini, dekat teman-teman semua, ada 31 unit kendaraan yang dia alasan modusnya rental, tapi kemudian digelapkan dengan cara dia menjual ke orang lain. Dari penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, diketahui mobil-mobil yang didapat DD dan komplotannya
dijual ke wilayah Jakarta, Bekasi, dan Jawa Barat. Meski aksi para pelaku sudah terbongkar, penyelidikan polisi tak berhenti sampai di sini untuk mencari kemungkinan pelaku lainnya berikut barang bukti mobil. Jadi pelaku mengambil mobil di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok. Namun untuk penjualan mobilnya itu juga teridentifikasi di wilayah Karawang. Kemudian kita juga akan mengembangkan di daerah Lampung karena ada indikasi dilempar juga ke sana. Ya nanti akan ada mungkin meluas lagi ke daerah lain. Meski polisi sudah berhasil membongkar aksi komplotan ini, Dede berkilah jika dirinya sengaja mengelabui korban-korbannya. Pengakuan wanita yang pernah bekerja sebagai karyawan swasta tersebut, justru korban yang mendatangi dirinya menawarkan kerjasama. Mereka menawarkan datang ke rumah, saya sewa dan saya bayar per bulan. Karena kadang-kadang yang saya sudah sewa, kadang dia bawa keluarganya, menawarkan diri lagi ke saya, mau menyewakan unitnya. Dede juga mengelak jika dirinya menggelapkan dan menjual kendaraan yang didapat. Menurutnya, mobil korban hanya digadaikan. Karena setiap saya gadekan, bukan dijual Mbak, digadaikan. Jadi pendana percaya gitu, karena saya bilang hanya sebulan atau 2 bulan nanti saya akan kembalikan lagi. Dede boleh saja tak mengakui perbuatannya, namun 31 unit mobil dari total 40 unit yang digelapkan Dede sudah berhasil disita penyidik Polres Metro Depok. Dan pada 20 September 2021, mobil yang didapat penyidik diserahkan kembali kepada pemiliknya. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Fadil Imran. Salah seorang korban tak menyangka jika mobil miliknya yang sudah 2 bulan dibawa Dede dan teman-temannya bisa kembali ke tangannya. Kembalikan lagi emang semua itu atas izin Allah ya. Kalau nggak ada izin Allah itu sulit. Tapi saya juga berterima kasih kepada Bapak Polres Depok ya yang sudah membantu masyarakat yang sampai korban pun alhamdulillah bisa mendapatkan unit kembali. Berapa lama Bu di? Nah, kalau saya baru 2 bulan, macam-macam, ada yang 6 bulan, ada 8 bulan. Kalau saya baru dan tiba-tiba pelaku totonya ditangkap udah. Menyusul 31 kendaraan yang sudah berhasil berpindah ke tangan para pelaku, 9 unit mobil lainnya juga sudah berhasil didapat penyidik Polres Metro Depok. Jadi tinggal ada 9 lagi akan nanti kita ambil untuk kita serahkan kepada pemiliknya. Inilah salah satu upaya pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat. Ya, tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa tidak ada ruang bagi para pelaku-pelaku tindak pidana, khususnya dengan modus-modus seperti ini, karena ini sangat meresahkan masyarakat. Tak ada ruang untuk segala tindak kejahatan, termasuk penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dede bersama komplotannya. Aksi tipu daya ternyata malah membawa para pelaku mendekam di penjara. Usai sudah perjumpaan kita dalam Cek TKP, nantikan informasi seputar peristiwa kriminal lainnya dalam program Cek TKP episode berikutnya. Terima kasih dan salam presisi.